Oke, di Encrypt Talks Podcast kali ini di episode keempat berarti. Di sini kita ada special guest ya, Pipo. Apa kabar ya, Po, Halo malam ini? Des. Sehat Mas Jo, puji Ya, syukur. puji syukur. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu ya bagi teman-teman di sini yang nggak kenal Pipo. eh Backgroundnya apa dan sekarang fokusnya ngapain? Ya, jadi nama Pipo dipakai karena iseng, jadi tidak ada spesifik ya artinya. Jadi saya trading sudah dari 2019, sudah 7 tahun, 8 tahun. Merasakan profit dan profitable dan konsisten itu sekitar tahun ketiga setengah. Jadi aktivitas sekarang sudah freedom, artinya adalah saya bebas olahraga, full time olahraga, sudah main game, tiap hari main game, tiap jam main game, sembari nunggu waktu untuk trading gitu. Jadi ya seperti itu konsepnya. I see, I see. Kalau di luar trading, tadi lu bilang rutin olahraga tuh ngejar jadi atlet kah? Wah, enggak Mas Jo, saya memang suka aja, rasanya enak olahraga. Jadi I see. olahraganya tuh hanya berenang dan nge-gym aja. Jadi nggak lari, nggak pedal ya, nggak pedal, Hmm, nggak yang lain-lain, hanya berenang dan nge-gym. oke. Berarti udah di tahap yang freedom. Mantap nih kita Time, yes. kita bisa belajar banyak ya prosesnya Bang Pipo. Jadi apa yang pertama kali ngenalin lu ke dunia trading dulu 2019? Jadi saya tuh punya tiga saudara ya. Jadi ada saya anak paling kecil, kakaknya dua. Nah, intinya seperti itu. Lalu kedua-duanya ini mereka itu mengambil jalur di mana mereka mau kerja sama orang atau kerja sama orang tua gitu. Hmm, Hasilnya jujur aja bukan hasil yang aku mau gitu. Jadi setelah mereka kerja 10 tahun, hasilnya itu tidak seperti yang aku mau gitu. Lalu aku memutuskan semenjak 2019 itu ketika COVID itu aku kuliah. Jadi aku sekarang umur 28, 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, 21 tuh jam-jaman kuliah gitu. Jadi di saat kuliah otak mikir ini harus ngapain ini kalau aku nggak mau kerja ke orang. Nah, serabutanlah aku kerjakan. Jadi semua tipe pekerjaan aku kerjain. Sebagai contoh, karena aku suka main game, aku dulu joki game sering. Aku dulu jualan kayak ML Diamond, habis itu jual beli barang Dota atau CS, banyak lah. Lalu aku juga ikut event, wedding organizer, event organizer, habis itu jadi WD ya, jadi kayak apa ya, eh, bantuin let's say ya sebagai contoh chat time gitu. Chat time lagi butuh orang nih karena dia ada event 3 hari. Nah, aku 3 hari kerja di sana gitu. Jadi dari 2019 2020 itu seperti itu. Nah, perjalanan mengenal tradingnya itu aku dikenalkan oleh salah satu teman gitu di tempat ibadah, dan dia adalah yang menjadi mentor aku selama 2 tahun tanpa bayar sepeser pun. Jadi aku nggak tahu entah kenapa ini anak mau ngajarin, tapi aku diajarin gitu. Nah, dia itu 3 tahun 4 tahun di bawahku. Jadi ketika aku umur 21, dia umurnya 16 gitu, 16 17. oh, Ya, pertama kali yang aku rasakan adalah ini judi gitu. Ini orang ngapain gitu kan. Tapi karena aku di kondisi yang aku udah muter otak dan aku nggak mau kerja, ya itu menjadi sarana untuk jawaban iya untuk aku belajar. Nah, jadi pertama kali aku belajar, aku cuma belajar soal RSI itu, RSI EMA, RSI EMA. Jadi jujur aja 3 bulan 6 bulan pertama itu dan hasilnya memang slow bleed ya. Jadi aku tidak profitable di sana seperti itu. Jadi awal mulanya itu seperti itu. oke. Jadi pertama kali trading pakai Resa, pakai EMA itu di aset apa aja, Pak? Apakah forex atau di kayak indeks US gitu, S&P? Kalau oh shit, BTC pumping, aku ngelong. Kalau Aku juga di ngelong. Kita semua iya, ngelong di sini.
Iya, nice, nice, nice. Kalau di kemarin waktu belajar itu, aku fokus di Euro USD sama XAU. Itu dulu banget pertama kali ya di sana. Karena Oke. aku diajarkannya oleh teman ibadah ini, itu mereka asetnya memang dua itu aja gitu. Di saat itu dua itu aja. Jadi setelah itu kita berdua nyemplung di kripto bareng. Oke. Em, Ya kita main tuh banyak altcoin. Nah, dari sana kita udah mulai berpisah gitu, karena kan aku sudah ngerti yang diajarin, dia sudah ngerti yang maksud yang dia mau ajarin ke aku gitu. Dan dia juga berpisah dengan cara dia bilang, aku mau pamit ke Australia, mau pindah di sana, dapat izin permanen kan. Jadi setelah dia pindah aku gak kontak, jadi gak kontak, cuman follow-followan IG, nggak pernah DM-DM-an. Ya that's okay gitu, that's okay. Jadi awal mulanya adalah forex dulu, baru ke kripto. Nah, untuk mencari uangnya sebelum kripto itu aku mulai dari NFT games. Jadi aku tidak mulai dari trading sebenarnya. Jadi Oh, trading RSI EMA nggak ada hasil, aku ke NFT games. Di saat itu 2019, 2020, 2021 game itu naik kayak GMT ya kan. Jadi banyak-banyak game koin game tuh yang aksi. Itu kan tahunnya tahun di situ ya. Axie Jadi Infinity ya. ketika mereka booming tuh di tahun di situ. Hmm. Nah, jadi kita main tuh, kita dapat duit banyak dari sana jujur aja. Kita dapat duit banyak dari sana. Setelah NFT game sudah mulai mati ya pelan-pelan, baru duitnya aku jebolin ke trading. Jadi aku mikir, ah ya udah ini NFT game sudah beres nih, masanya sudah beres. Aku harus lempar ke ngapain? Aku harus ngapain? Aku harus lari kemana? Jadi dari sanalah perjalanan tradingnya baru dimulai. Jadi hitungannya dari sana. Seperti Oke, itu. I see. Cara lu exit dari NFT tuh gimana? Kalau boleh tahu, gimana cara lu deteksi kalau ini udah mulai kayak sepi gitu? Apakah lu ke-burn atau emang lu bisa ibaratnya max extract di pucuk dan ngelihat ini ya udah nggak ada potensi lagi? Iya, jadi aku max extract. Jadi bukan, jujur aja bukan aku yang melihat ini adalah topnya, tapi temen aku gitu. Tapi temen yang ngajarin kayak awalnya kan aku gak mau ya. Pasti manusia denial di atas itu pasti denial. Semua manusia denial. Iya. Aku gak mau waktu itu. Tapi aku nggak mau tuh cuma kayak 2 minggu gitu kan. Habis itu aku flashback. Ini orang yang ngajarin gitu. Ini orang yang ngajarin pasti dia tahu something kan. Akhirnya aku exit. Akhirnya aku exit. Selamat semuanya. Selamat. Tidak kekurangan ya sesuatu apapun. Baru dari sana eh, kita lempar ke trading seperti itu. Oke. Kalau misalnya dari tadi ya hasil NFT terus dipindah ke trading, itu tuh gimana prosesnya? Apakah langsung kamu depo semua atau kayak udah kebayang framework-nya mau ngapain aja gitu? Karena kalau untuk pemula Jadi jujur ya agak susah kan untuk tahu. iya, cuman balik lagi ya, aku dengan privilege ada yang ngajarin gitu. Jadi ini bocah nih entah kenapa mau ngajarin aku gitu. Apakah dia entah dapat ilham atau bagaimana, intinya dia mau ngajarin aku. Dan jujur banyak banyak problemnya gitu diajarin sama anak yang lebih kecil tuh problemnya banyak gitu. Ya kan? Sedangkan kita Hmm, yang lebih tua tuh udah pasti merasa lebih berknowledge dong gitu. ya. Jadi jujur aja konsepnya adalah aku menuruti dia, menuruti waktu exit exit, waktu taruh bank, waktu depo depo. Nah, perjalanan tradingku itu tuh slow bleed. Jadi aku 3 tahun slow bleed. Jadi teman-teman di sini aku paham cara cara buang uangnya itu beda-beda. Ada yang kayak aku slow bleed ya, let's say $1.000, $3, $3, $3 sampai mati gitu. Ada yang all in, hilang aja duitnya gitu. Jadi ada yang nyoba-nyoba altcoin, cap cip cup ya, cacing naga-naga, ada. Jadi banyak caranya. Dan tidak ada yang salah dari sana selama ya kamu belajar gitu, nggak Ya, nggak depo lagi gitu kan maksudnya. sobat Jadi depo. caraku adalah aku slow bleed. Oke. Gitu. Dulu tradingnya sama
mentornya itu diajarin intraday kah atau swing dulu pakai EMA dan RSI-nya atau any time frame yang penting looks good? Kalau dulu itu semi swing, jadi let's say kita holdingnya 2 hari 3 hari, dan dia time frame-nya unik ya. Jadi Hmm. dulu belajar sama dia itu time frame-nya 12 jam dan 3 hari. Itu time frame yang dia ajarkan ke aku, sampai sekarang pun dia masih pakai. Jadi benar-benar dia nggak lihat time frame main selain 3 hari dan 12 jam seperti itu. Oh, Nah, kalau aku setelah mengenal diriku siapa, aku lebih suka intra atau scalp gitu. Kenapa? Karena trading itu menawarkan ya, trading itu di mana-mana menawarkan kamu dapat duit, kerja kamu cepet, sisa waktunya kosong. Jadi otakku sudah kepikir tuh untuk ngelakuin itu. Jadi aku tidak di dalam posisi bisa holding lama-lama, lalu aku bukain HP itu tiap jam. Aku nggak bisa gitu. Nah, ketika aku sadar nggak bisa, sampai kita semua pernah ngalamin masa nggak bisa tidur gitu gara-gara dalam posisi. Karena aku ngelakuin itu 1 2 kali udah beres. Aku nggak mau. Mendingan kita pakai sistem di mana ya 1 hari, let's say batas loss berapa, batas win berapa, gitu. Kalau aku seperti itu. oke. How do you find your trading style, Po? Dari scalping itu gimana cara lu bisa develop sistem sampai sekarang gitu? Kan berubah-berubah ya. Belajar dari mana? Terus mungkin ada tips and trick buat teman-teman di sini cara bikin sistem tuh gimana sih? eh ya, jadi ini bisa di live stream, bisa 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 silakan. buka buka layar ya berarti ya. Yoi. Sebentar. Oke. Oh, gimana caranya? Sudah kelihatan kah, teman-teman? Oke, ini saya zoom in dulu sebentar. Gimana ini? Oh, full screen. Sip, aman kok. Aman ya? Teman-teman juga bilang aman kan? Aman mereka kelihatan di chat. Oke. Nah, jadi caraku bikin sistem adalah aku harus mengerti apa yang menjadi strength buat aku gitu. Jadi kalian harus mengerti bahwa nggak semua orang tuh bisa dipaksa nge-scalp gitu. Kalau aku lihat di Gains ya, di channelnya Mas Jo tuh kan ada Amor tuh yang nge-swing tuh. Aku Iya, nggak bisa gitu. Iya, jadi beda kan. Jadi beda dan it's okay banget. Bukan something wrong. Yang pertama, jadi kalian harus paham tuh diri kalian tuh seperti apa. Ya, itu jadi diri dulu kan. Nah, trading ini, hebatnya trading daripada pekerjaan lain adalah trading itu ngasih tahu diri kalian tuh siapa gitu loh. Trading itu nge-reveal banyak sekali sifat negatif dalam diri gitu. Dan trading itu suatu ya mungkin salah satu pekerjaan yang sangat jauh mengubah diri kita dari A ke B gitu. Karena kan let's say dari belajar greedy, dari trading, dan di luar di dunia nyata tuh kalian belajar greedy itu bagaimana gitu. Jadi itu sangat membantu sekali. Seperti itu. Jadi kalau dirinya sudah beres, kalian harus tahu bahwa untuk making money banyak itu nggak perlu extreme flow. Maksudnya kalian kita kita dari zaman tahun lalu 2 tahun lalu kita dijanjikan bahwa kita bisa kaya gitu. Bisa, tapi perlu waktu gitu. Kalian harus sadar bahwa orang yang kaya bisa punya 1 M 2 M di umur 20 25 tuh gak banyak. Kalau kalau di Indonesia mungkin 3 4 5 gitu. Jadi iya. tidak banyak. Kalian harus paham in this economy gitu. Kalian nggak bisa burn duit banyak-banyak ya kan. Jadi caranya adalah kalian harus ngerti bahwa compound itu tuh sesuatu yang ekstrim gitu. Dan di compound itu
Compound. Nah, dan di compound tuh kita nggak ngomongin Warren Buffett 70 tahun, enggak. Kita ngomonginnya di ranah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Orang 1 tahun tuh kerja berapa? Let's say ada salary 5 juta, 12 bulan 60 ya, 60 juta ya, dikurangin sandang pangan papan, ngopi-ngopi, habis gitu kan. Tapi kalau kamu compound di trading, kamu mengerti sistem, itu tuh duit itu banyak banget gitu loh. Free money itu selalu on the floor. Caranya adalah kalian harus paham ya ini dari compound. Let's say kalau contohnya kalian bisa dapat 3% per minggu ya, per minggu, dan minggu depannya kapital kalian ini nambahin risk ya. Jadi risknya bertambah berdasarkan increment dari 3% ini tuh gulungnya kencang banget gitu. Caranya adalah kalian hitung aja. Aku mungkin hitungnya antara pakai kalkulator atau pakai ChatGPT dah. Jadi let's say teman-teman di sini modal anggaplah $1.000 gitu. $1.000 kalau 3% per minggu ya, lalu risknya dinaikin sesuai dengan kapital, itu tuh hasilnya compounding. Ya, jadi dari informasi ini kalian harus paham bahwa trading itu nggak harus sering-sering gitu loh. Ya kan, 3% itu 1 banding 3. 1 minggu, 1 kali trading itu beres gitu loh. Beres. Jadi kalian nggak perlu ngoyo, nggak perlu maksa. Dalam hidup tuh nggak perlu maksa. Dan ini cara yang dipakai untuk kalian compound uang, bukan nyari dan per bulan WD buat makan, WD buat makan. Karena apa yang aku ceritakan saat ini adalah salah satu pengalamanku dalam hidup. Jadi aku kerja dulu, aku banting ke NFT game, baru aku banting ke kripto. Jadi aku tidak ada keperluan khusus buat kalau nggak trading nggak makan gitu. Jadi konteksnya kalian harus paham sebelum kalian mengerti sistem compound ini gitu. Nah itu kalian chat GPT aja. Kalau contohnya 1 banding 3, harga 3% per minggu, lalu kamu pakai compound ya risknya naikin, itu 3 bulan udah jadi berapa sih duitnya, ya kan? Jadi dari yang pertama diri kalian harus paham, compound kalian harus paham. Yang ketiga sistem yang kita bahas, yang semua orang tunggu-tunggu ya, yang biasanya orang-orang tunggu-tunggu itu sistemnya apa gitu. Apakah aku harus pakai RSI, apakah aku harus pakai EMA, apakah harus pakai VWAP? Itu balik ke diri kalian lagi. Jadi balik lagi ya, ada yang nge-swing, ada yang scalping. Jadi kalau scalping itu, kalau kalian tertarik scalping, itu tuh informasinya satu terbatas, dua cepat berubah gitu. Nah, tapi kalian harus ingat kalau time frame itu kan fraktal ya. Apa yang terjadi di lower time frame terjadi di besar. Jadi manfaatin itu buat dapat risk to reward yang cepat gitu. Kalau memang kalian scalping. Sistem yang aku pakai per saat ini adalah aku sehari itu 2R. Itu kalau minus, kalau plus itu 5R. Sudah, beres. Jadi dalam 5 kali 4 ya, Senin sampai Jumat tambah Sabtu lah, let's say 20 hari. 6 kali 4 gitu ya. Ya 20 hari lah ya, anggaplah 20 hari. Ya sudah, tinggal hitung-hitungan aja beres gitu. Nggak ribet hitung-hitungannya kan. Anggaplah aku pernah dapat 3 hari menang, 3 hari kalah, itu kayaknya masih 6% aku per minggu. Jadi per minggunya masih 6% gitu. Aku nggak tahu deh, kayaknya bener deh. Jadi Senin, Selasa, Rabu kalah, Kamis, Jumat, Sabtu menang gitu. Jadi 5R, 5R sama 6R gitu ya totalnya. Jadi masih 6% seminggu. Dari sistem itu kalian tinggal hitung-hitungan angka aja. Nah, kalau cara tradingnya kalau aku pribadi dari dulu setelah EMA dan RSI itu aku hanya pakai price action. Jadi dari 2019 sampai 2024 itu aku pakai price action dan ya hasilnya bagus, buat aku bagus aja, aku cocok karena aku ngeliatin chart gitu, siang malam aku ngeliatin chart. Jadi let's say aku ngeliatin begini tuh, ini tuh aku liatin terus gitu. Bertahun-tahun hasilnya aku mengerti, harga tuh kemana tuh aku ngerti gitu. Nah, kalau kalian pakai cara lain, enggak apa-apa, terserah, gak apa-apa. Asal kalian nyaman gitu. Apa yang kalian harness bertahun-tahun dan itu kondisinya satu, itu hasilnya akan bagus. Jadi apapun yang kalian lakukan ya, di bidang apapun selain trading, kalau kalian harness itu satu aja, itu hasilnya bagus. Itu udah garansi
nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau kalian belajar bahasa Cina ya, kalian tahu nih US bakal mundur lalu Cina jadi negara nomor satu di dunia. Kalian belajar bahasa Cina dari sekarang sampai 5 tahun, nggak mungkin lah nggak bisa gitu, ya kan? Make sense gitu. Jadi itu bukan something yang super power atau bagaimana, tapi kalian fokus sama satu gitu. Nah, ada masa di mana aku pakai price action tuh bullshit gitu. Bullshit maksudnya aku tuh hilang duit mulu gitu kan. Nah, itu kan masuk ke psikologi. Kalau psikologi itu kan ada batas kapital di mana manusia tuh bisa tahan gitu. Let's say, let's say Mas Jo gitu, Mas Jo nggak mampu kalau lihat kapitalnya minus 30%. Berarti kalau riskingnya 2% per trade ini bahaya. Kenapa? Karena ya ada Monte Carlo simulation gitu. Jadi dia ada simulasinya di mana seberapapun kamu trading mau 100 kali mau 1000 kali selalu ada chance di mana kamu tuh kalah berturut-turut. Iya, Pertanyaannya adalah apa kamu bisa survive gitu kan. Sudah. Kalau kamu bisa survive dan kamu bisa tahan minus 30%, artinya ini tuh dinaikin jadi 3% tuh gak masalah gitu. Jadi mengertilah diri kalian, balik lagi. Jadi kalau kalian ngerti diri kalian mau FOMO, mau kalian mau greedy, mau kalian mau revenge trading, mau kalian oversize, itu kalau contohnya kalian paham satu psikologi, lalu diri, lalu sistem, ya kan? Itu itu flawless gitu loh. Nanti jalannya itu akan lurus sendiri. Kalian cuma harus mengerti itu. Nah, kalau again ya Mas Ju ya pertanyaannya, kalau sistemnya aku pakai price action aja. Jadi aku nggak pakai apa-apa. Dan aku sempat belajar order flow ya buat 1,5 tahun. Tadi kan aku sempat notice dari 2024 ya kan. mhm, iya, 2019 sampai 2024. 2024 sampai 2026 awal itu aku pakai order flow. 2025 akhir sampai sekarang itu aku balik ke price action. Kenapa? Karena aku sudah cukup belajar gitu. Aku sudah cukup belajar dan ternyata order flow itu sebenarnya hanya melihat dalamnya price action itu apa gitu. Jadi let's say nih order flow tuh melihat di sini tuh ada apa. Sudah gitu aja. Sebenarnya itu aja. Kita mau tahu yang agresif siapa, apakah di reward atau tidak. Sebenarnya order flow tuh intinya itu. Jadi ya tools kayak Footprint atau Open Interest ya. Kayak contohnya kalau dilihat-lihat kan sebenarnya di bawah sini, di sini kan spot jualan kalau nggak salah ya. Di sini spot jualan, lalu Open Interestnya naik gitu. Nah, penjualan dari spot itu diabsorb sama Open Interestnya long gitu. iya, Sedangkan orang-orang bilang kalau CVD-nya spotnya jualan, kamu nggak boleh beli. Kenapa? Karena CVD spot itu lebih penting daripada CVD future. Betul, cuman kalau kamu tidak memakai order flow dengan konteks itu tuh mati gitu. Karena agresor itu ada di mana-mana, orang agresif itu ada di mana-mana. Kamu harus paham. Di sini orang bisa agresif karena apa? Di sini bisa ada value area nih. Ini value area. Ini juga disebut demand sama orang yang pakai SMC atau ICT, sorry, lalu ya udah harga naik gitu. Ini agresif. Cuman kalau kamu tidak tahu konteksnya, nggak akan jalan yang namanya order flow itu. Seperti itu. Nah, dari pemahaman itu, aku sudah menyimpulkan untuk diriku sendiri, price action uh, ke, apa ya masih work gitu, masih work. Tapi aku jadi paham, aku jadi lebih paham di time frame, let's say 5 menit ya, 5 menit. Aku nggak perlu lihat open interest lagi, aku nggak perlu lihat let's say volume lagi, aku udah tahu nih orang ngapain di sini gitu. Jadi apakah OI-nya naik atau turun, ya ini buat aku naik gitu. Tuh. Karena apa? Ya karena memang kondisinya per konteks ya. Kalau kita ngomongin konteks, kita zoom out dikit, ini kayak harga gold yang lagi naik tuh. Jadi kan naik terus nih. Jadi ini adalah agresor gitu. Orang ya udah pasti mau higher gitu. Higher tuh maksudnya harga lebih tinggi ya, harga higher gitu. Jadi open interest logikanya adalah naik gitu. Ya, nah jadi seperti itu konteksnya. Itu kalau dari aku. Entah itu limit order atau dia agresif secara market, ya aku gak kalau itu gak tahu aku. Seperti itu Mas. oke, I see. Ya, thank you banget ya udah dijelasin ya. Jadi,
Aku juga setuju ngelihat price action itu as a simplify order flow, apalagi kalau di sistemku, aku kan sekarang ada trade setiap single print after compression aku entry. Kayak contoh Mhm. short kemarin, aku ada short kemarin, sorry sorry, short hari ini, sorry, short hari ini pagi itu kan dia compression ke Mhm. bawah ya pagi ini. Mungkin di 30 minutes, kalau aku triggernya di 30 minutes. Sorry. Oke, nah itu kan kayak grinding dari atas, terus dia bikin SP single print alias EVG, itu di situ aku langsung entry short, dan itu tuh kalau di simplify ya agresor agresor yang di reward kan sebenarnya, karena dia berhasil nembus si demand sebelumnya atau VA kecil sebelumnya. Betul, betul. Betul, Mas Ju. Saya setuju. Cuman aku tidak shorting sih karena ini kan jam-jam aku belum bangun ya, jadi ya udah sih. Iya iya iya. Oke. Lanjut. Oke. Oke. Kalau tadi kan focusing on scalp, kalau misalnya lu sendiri ada nggak kayak strategi untuk positional trade? Let's say kalau disuruh pick like altcoin, kamu picknya itu based on PA kah atau based on what? Eh, aku di kondisi yang kalau kalau aku Hmm. pribadi tidak di kondisi yang aku butuh altcoin buat cari duit gitu. Oh, oke. Jadi kalau memang ada, aku harus nunggu bull run. Jadi aku tidak tidak betting di bawah, tapi aku nunggu yang hot apa. Jadi aku rolling aja nanti. Nah, jadi ya memang yang hot apa kita beli, jual, cari yang hot lagi, beli, jual gitu. Jadi per sekarang sih belum ada karena memang sudah di kondisi yang cukup gitu karena grindingnya sudah banyak kan. Nah, aku menunggunya bull market nih. Kayak kalau memang sudah bull market ini kan sudah pasti bull market ya. Tuh, kalau dilihat kan antara dia nge-sweep habis itu dia naik lagi. Kan sebenarnya itu aja. Anggaplah ini 5 menit. Iya. Jadi ya sebenarnya Repetitif. ya udah beres gitu. Iya. Gitu aja. Jadi begitu di bawah dan memang altcoinnya sudah strength ya, korelasinya sudah positif terhadap Bitcoin, ya aku baru gas gitu. Nah, yang aku belum belajar adalah melihat altcoin yang ngepamnya rada tinggi, tapi tanpa Bitcoin itu aku belum belajar dan belum pernah pakai. Jadi koin-koin yang gampang rook ya apalagi mainan Binance gitu. Jadi Binance sering ngeluarin koin, dipam dia sama dia tinggi, habis itu langsung di rook kayak gitu-gitu. Aku gak paham mainnya bagaimana. eh Sempat diajarin cuman aku nggak bisa masuk di otak. Jadi caranya adalah aku mau nggak mau nunggu Bitcoin dulu dan gampang baca Bitcoin tuh gampang. Em, Tinggal nunggu aja. Kalau memang dia udah rasanya bottom ya kita cari yang panas apa beli jual gitu. Dan aku tidak mencari yang market cap-nya kecil gitu. Aku gak Hmm. paham, belum pernah main trends gitu-gitu, belum ada pengalaman, gak bisa komentar, gak bisa ngajarin. Seperti itu, Mas Ju. Oke. Jadi sekarang focusing on major saja ya. BTC and gold. BT, eh, Kalau aku BTC, ETH Solana, Hype, Taos sama Gold sudah. Jadi ada ada 5 ya, Ada 5. 6, Oke. ada 6. Oke. Seperti itu. Kalau dari Pipo sendiri, entry framework di scalping tuh gimana? Kan aku ada beberapa temen yang entry based on size. Jadi dia setelah ngelihat trigger, dia masuk kayak seperempat size atau sepertiga size. Terus dia nanti masuk lagi setelah ngelihat ada yang chase atau full full risk di awal entry, one exit gitu. Ya, kalau aku one entry, one exit, alasannya bukan karena size. Jadi kalau kalian ngomongin sizeku tuh tidak besar. Mentok itu mungkin 5 fix. Jadi kalau itu notional size setelah leverage 5 fix. Cuman pendapatannya sudah jauh-jauh di atas orang Indonesia. Jadi aku sudah punya kenyamanan pribadi di mana aku bisa compound juga. Duitnya juga aku nggak ngoyo, nggak maksa minta banyak. Dan aku nyaman sekali buat trading, di sambil-sambil main game gitu. Jadi
one entry, one exit, karena buat aku pribadi, karena kan aku sampai detik ini pun masih jurnal ya. Mm-mm. Jadi buat aku semakin banyak variabel, semakin sulit kita menemukan celah mana yang harus kita perbaikin karena variabelnya banyak gitu. Sebagai contoh ada sesi, ada jam, mungkin ada tanggal, ada jamnya, ada hari gitu, ada let's say kapan entry-nya, dibagi berapa. Aku nggak bilang itu salah, cuman itu variabelnya kebanyakan buat aku. Semakin lama kalian trading itu harusnya semakin simple, bukan semakin ribet. Karena apa? Karena kalian belajar trading itu kayak bayi ya, balik lagi. Kalian raba-raba semua, lalu pelan-pelan mulai mengerti gitu ya. Mulai mengerucut, 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 makin lama ya udah fokus sama itu aja beres gitu. Jadi tidak yang ribet-ribet atau variabelnya yang ekstrim. Sebagai contoh, jurnalku tuh cuman ada eksekusi, gambar ya, lalu ada direction, menang atau kalah, fee-nya berapa, dan pair-nya apa. Jadi sebenarnya itu aja, itu cuman itu jurnalku. Dan Oke. dari eksekusi yang aku bilang satu kali masuk menang kalah tanpa BEP again, itu ngasih hasil yang ekstrim buat aku. Maksudnya adalah kalau kalah ini artinya aku completely salah arah atau memang harga nge-sweep dulu baru naik gitu. Nah, kalau contohnya dia nge-sweep dulu baru naik, ya artinya eksekusinya harus diperbaiki, ya kan? Tapi Ya. kalau contohnya salah arah, berarti konteks marketmu tuh cacat gitu. Kamu tuh baca market masih nggak bisa. Jadi problemnya antara dua itu, jadi variabelnya tidak terlalu banyak, masalah teridentifikasinya cepat, perbaikinnya cepat gitu. Tapi buat aku melihat ada tuh teman-teman yang 6 bulan sudah jago, 1 tahun udah jago. Kalau aku mungkin lambat belajar, jadi aku butuh 3 tahun lebih gitu. Jadi aku one time entry, asal-asal TP-TP. Kecuali aku share ke publik gitu, Hmm. ke teman-teman, maka aku akan bilang BEP. Karena kalau tidak BEP, berbahaya gitu. Karena kan untuk konsumsi publik itu harus lebih hati-hati dibandingkan pribadi ya. Kalau pribadi kan sebenarnya semerawut gitu ya, seenaknya sendiri itu mau ongkang-ongkang kaki terserah bagaimana Iya. trading kita. Tapi kalau untuk publik harus hati-hati. Dan saranku, kalian tuh tidak pakai TP 1, 2, 3 gitu, karena risk to rewardnya ekspektasinya itu bakal minus. Berapapun yang kalian coba, aku sudah hitung-hitung, jadi orang dengan style TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 itu tuh nggak pernah positif ekspektasinya. Jadi Yes. hati-hati dengan style seperti itu kalian itu tuh memberikan rasa aman karena sudah pernah TP aja. Jadi ada di otak tuh udah kayak kemarin menang, tadi menang. Tapi secara long term itu kalau kalian hitung matematis itu kalian tuh gak make money gitu. Itu tuh kayak kalian buang-buang waktu di sana. Jadi jangan, kalau bisa jangan yang kayak gitu. Kalau memang harga mau ke atas ya ke atas lah dia gitu loh. Kalau memang ke dia kamu masuk ternyata dia ke bawah jauh ya benerin cara bacamu. Jadi jangan dikit-dikit TP, dikit-dikit TP gitu. Dan kalau bisa kan di atas 1 banding 1 karena kan well again kalau tidak mau trading dianggap judi kan jangan anggap 50% 50% ya. Jangan 1 banding 1 juga, 1 banding 1,5 itu masih oke. Dan di atas ya seperti itu. Oke. Thank you ya. Jadi kita ada gambaran kalau Pipo eksekusinya gimana karena memang experience betul harusnya semakin lama kita trading semakin simple sih. Jadi nggak Ya perlu seperti itu. nggak perlu merhatiin banyak-banyak karena udah repetitif ya. Udah 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun kayak Pipo trading sama-sama aja. Ya nggak sih kayak ya apalagi yang perlu ditambah variabelnya, Cok. Iya, jadi kan aku sering bilang ke Mas Ju tuh chat tuh, Mas Ju bosen ngapain ya gitu kan di grup kan kayak Mm-mm. bosen ngapain gitu kan, mabar mabar gitu. Karena memang kalau kalian sudah menemukan something yang nyaman buat kalian, pilihannya itu cuma dua in the end. Satu kalian bosen, dua kalian abuse gitu. Nah masa abuseku itu udah habis. Jadi let's say, wah profit nih, gas 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 gas. Nah itu tuh sudah pernah ada, itu sudah pernah ada dan sudah habis. Masanya sudah habis. Itu tuh kayak kalian beli barang mahal seminggu biasa aja. Jadi masanya tuh sudah habis.
Jadi di masa yang kayak oh ya eksekusi, gitu. Jadi eh ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian trading makin lama makin ribet, itu kalian kebalikan dari orang yang memang trading buat hidup gitu. Harusnya semakin simpel. Nah, tips buat kalian journaling, teman-temanku itu masih ada. Tipsnya adalah ketika jurnal itu harus paling sedikit, variabelnya harus sangat sedikit. Kenapa? Karena ketika kita tambahin, itu tuh data jadi acak. Kita jadi males lihat dan kita males ngelihat gitu. Cara yang benar adalah dari sedikit itu kalian tambahin satu, kalian tambahin satu, kalian ngerasa cukup ya sudah. Kalau kurang kalian tambahin satu. Karena kalian tambahin itu intention ya, atau niat kalian tuh karena kalian mau memperhatikan hal tersebut. Let's say, aku kok kalah mulu di London. Kenapa ya? Kalian tambahin sesi London jam-jam siang, kalian akan perhatikan di sana di London ngapain aku kalah terus. Jadi caranya dari journaling kalau aku adalah dari yang sangat simpel kalian tambahin satu-satu. Jadi bukan dari banyak kalian perkecil tapi dari kecil kalian perbanyak. Nah, perbanyaknya ini harus sesuai dengan apa yang kalian mau, bukan apa yang kalian deteksi gitu. Sebagai contoh, aku nggak peduli sekarang aku trading itu lagi full moon atau half moon gitu ya. Jadi Mm-mm. aku nggak paham. Tapi karena aku journaling, aku mau lihat ini tuh bulan lagi ngapain. Itu adalah contoh tambahan jurnal yang tidak diperlukan dan kalian tambah-tambahin tidak diperlukan. Sebagai contoh, aku kok kalah mulu. Coba aku buka indikator terus aku ketik VWAP. Emang VWAP-nya bagaimana? Itu sudah cara yang salah buat journaling. Kalian tradingnya bagaimana, terus tiba-tiba buka VWAP demi mengkomplitkan jurnal kalian, atau tiba-tiba kalian buka TPO, atau kalian buka let's say footprint. Padahal tradingnya sudah beres, eksekusinya sudah beres, rasa yakin kalian buat klik tombol buy atau sell sudah beres. Kenapa ditambah-tambahin di belakang? Jadi yang paling simpel dulu, tambahin satu, jalanin lagi, tambahin satu, jalanin lagi. Seperti itu. Nanti akan kebentuk karena kan eh, trading itu kan kayak bentuk sebuah sistem ya. Ya, Makanya ada robot yang bisa trading, diberikan parameter A, B, C, buy. Kalau contohnya D, E, F, sell gitu. Karena memang sistematis gitu. Nah, sistematisnya robotik dan manusia itu beda. Karena akan ada yang bilang kalau gitu kita pakai robot aja, ngapain manusia trading, mending kita jalan-jalan. Betul, cuman perbedaannya adalah manusia itu punya intuisi, manusia itu punya insting. ya. Manusia itu salah satu makhluk yang disebut dengan binatang, itu tuh manusia. Jadi instingnya tuh jalan gitu loh. Kalau contohnya kalian melihat sesuatu yang memang sudah pattern repeatable dan kalian hanya mengandalkan sistem, sistem itu bisa error, tapi manusia mungkin instingnya bisa tajam gitu loh. Jadi itulah perbedaan kenapa kenapa nggak aku build sistem, kenapa nggak aku belajar coding aja, lalu aku bikin aplikasi, lalu biarin aja trading. Karena manusia punya insting, sedangkan sistem kalau salah kita perbaikin, salah kita perbaikin, salah kita perbaikin, kamu tuh nggak bisa masukin variabel insting di sana gitu loh. Kalau contohnya kamu mau bikin sistem bisa, kamu belajar coding, salah perbaikin, win rate-nya naikin, tapi instingnya nggak jalan gitu, otak kamu nggak jalan gitu. Jadi perbedaannya di sana ya. I see, Kalau betul. dari aku, jadi kemana-mana memang tapi ya gitu. Tapi aku setuju sih. Bahkan jangankan jauh-jauh ke robot ya, yang ibaratnya beda beda makhluk lah. Kita sesama manusia aja belum tentu aku punya human discretionnya Pipo, Pipo belum tentu punya human discretionnya Amor. Walaupun sama-sama manusia, tapi eh kita nggak bisa segampang itu kan copy paste. Karena kita belajar dari apa yang kita lihat sendiri. Betul. Jadi lebih baik kan praktek. Kalau memang Yes. mau masuk grup berbayar, ingat tujuannya itu belajar, nggak uang gratis itu nggak pernah selamanya indah gitu loh. Tapi kalau belajar itu selamanya indah. Siapa manusia yang bilang aku rugi belajar? Nggak ada gitu. Kecuali bayarnya 17 juta terus nggak bayar apa-apa. Nah itu Oh baru ya, rada rada bahaya gitu kan. Nah, jadi nggak ada sebenarnya orang bilang aku rugi belajar gitu tuh jarang gitu loh. Tapi betul kalau aku betul. masuk grup A, masuk sinyalnya aku rugi, ya ada, pasti ada, di mana-mana ada.
gitu. Jadi kalian harus pahamin kalau memang niat di trading, aku akan kasih tahu gitu karena aku sudah 7 tahun, 8 tahun aku akan kasih tahu trading itu bikin kamu punya waktu sebanyak-banyaknya. Manusia, Iya sih. currency yang paling mahal itu bukan uang tapi waktu gitu. Kalian bisa milih jam kerjanya, kalian bisa pilih nunggu triggernya, kalian bisa milih compoundingnya berapa, kalian bisa milih kalian stop risknya berapa. Let's say kalian buka bisnis apa ya? Yang sekarang apa sih Cikuro yang terkenal? Yang ayam panjang Oh, isinya daging sama saus. iya iya. Itu kalau nggak laku per bulannya bleeding gitu loh. Entah dia bayar karyawan, entah dia apa. Nggak ada bedanya sama trading. Kalau kalian satu bulan modal $1.000 bleeding 5%, kalian kira buka toko dan berbisnis di luar itu lebih gampang kah gitu loh. Jadi bersyukur kalau kalian masih bisa bleeding tapi yang tidak ekstrim kayak kalian maksa trading atau kalian punya masalah-masalah psikologi seperti itu. Jadi kalian harus bersyukur karena ketika kalian sudah bisa BEP, kalian ini sudah di atas orang yang punya bisnis gitu. Kalian harus ngerti orang yang punya bisnis di luar sana, toko-toko di luar sana itu berusaha buat dapetin kita, buat ngeluarin uang dari dompet kita buat belanja produknya mereka gitu. Jadi kalian harus paham. Nah, jadi kalau kalian bisa berhasil BEP 0% per bulan, itu kalian udah harus bangga. Jadi jangan lihat hanya dari segi dolarnya, tapi dari progresifnya gitu. Jadi penting dari sana bukan hanya bahas angka, duit, cuan, kaya, lambu gitu kan di Dubai, enggak gitu juga. Aku mau ke Dubai juga bisa, cuman aku lebih suka di Indonesia gitu. Jadi ya udah gitu kan, nggak masalah. Jadi hati-hati terhadap apa yang kalian baca, pelajari Monte Carlo itu seperti apa, tahu kalian tuh lulus berapa gitu loh. Ketika kalian tahu, kalian tuh tidak takut. Ketakutan tuh kan dari ketidaktahuan gitu. Aku takut Betul. ada setan karena apa? Karena gelap gitu kan. Jadi kalian takut setan tuh karena gelap gitu loh. Jadi kalian nggak tahu nih setannya tuh ada apa enggak gitu. Jadi ketidaktahuan tuh bikin kalian takut. Jadi kenapa nggak kalian building sistem yang proper? Kalian udah ngerti nih, oh sebulan 10R. Let's say satu kali trade 2%, berarti 20%. Modal 1000 ya udah 1200. 1200 compound lagi 3 bulan 6 bulan beres gitu loh. Ini untuk again ya, ini percakapan untuk orang yang tidak fokus trading untuk makan gitu. Jadi Mm. kalau kalian perlu makan dari trading, sebaiknya ini jadi side job dulu gitu. Ini jadi side job dulu, pulang kerja New York, volatilitas tinggi, buka lower time frame gitu. Kalau dari aku mungkin seperti itu. Oke. Kalau dari Pipo pernah scaling pakai prop nggak, prop firm atau emang full mostly dari dana sendiri? Kalau sejak 2019 sampai 2024, Mas Jo, aku tidak pernah pakai prop firm. Jadi seumur Oh, hidupku aku nggak pernah pakai prop firm. Jadi ketika aku belajar order flow, orang tuh baru mulai notice soal prop gitu. Karena mungkin ya di zaman itu prop buat kripto mungkin belum banyak dan exchange ya atau broker untuk trading forex itu pada zaman 2020, 2021, 2022 tuh Exness saja yang terkenal. Kalau dari dulu aku pakainya Exness. mm, Ya, bukan Edge, tapi aku dulu pakainya itu. Jadi aku nggak tahu tuh yang lain. Dan aku dari dulu itu tidak bersosmed, aku tidak punya X, aku tidak punya let's say Instagram gitu ya atau yang lain-lain. Jadi aku nggak ngerti orang tuh pakai apa gitu dan orang ngapain gitu kan. Jadi aku tidak pernah mencari shiny gems yang baru kayak apa nih teknik apa yang lagi bagus gitu. Dan aku juga tidak nge-YouTube YouTube. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku beruntung aku tidak nge-YouTube YouTube soal trading. Jadi aku pure diajarin. Jadi aku tidak kepo dari YouTube karena YouTube itu yang ngajarin trading most of them itu salah. Jadi hati-hati gitu. Karena mereka mengajarkan teknikal tanpa konteks. Pokoknya demand itu yes. hold, artinya ada institusi, kalian akan making new high gitu. Kalau contohnya ada pivot high, artinya ada liquidity di sana dan akan diambil. Itu teknikal semua, secara teknikal itu tidak salah. Tapi kalau kalian tidak tahu kenapa itu harus diambil, kenapa demand yang ini hold, kenapa yang itu tidak,
itu kan kontekstual gitu. Dan itu tidak diajarin. Jadi ya seperti itu sih kalau aku. Oke. Bicara tentang konteks, boleh sharing nggak? How do you read market konteks di BTC sekarang gitu misal? Ya, kalau aku sudah bear market dari atas sini, jadi dari sini aku udah bear market. Itu eh, jujur aja, SFP di sini aku tidak bear market, tapi di sini aku bear market. Jadi aku sudah bear market lama. Kalau per saat ini, kalau kita zoom in sedikit ya, kalau kita ngomong konteks, ini kan daily-nya dia baru nge-sweep low ya. Yap. Tapi di sini SFP, di sini SFP. Jadi aku bilang ke teman-teman gue adalah kita akan bikin value area di sini. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngelong, jawabannya adalah ini ada value area 5 hari, ini harus di break dulu. Jadi ketika kalian tahu acceptance terjadi, ini nggak usah kalian pikirin sebagai pivot atau BSL, SSL gitu ya, ICT. Ini kalian ngelong ini udah pasti jebol gitu. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Ini sudah pasti jebol dan arahnya of course ke value area high. Itu kalau aku. Itu kalau aku membaca price action. Tapi jika ya price actionnya dari 5 hari ini ternyata hold gitu, ya dia weakness ke sini, of course dia bakal bikin 3 drive lagi, 1, 2, 3 gitu. Apakah dia bakal naik atau enggak, kita belum tahu. Cuman per konteks saat ini banget, of course ya dari value area di sini kita ngeliat aja di sini. Nah, kalau kita ngomong time frame yang lebih kecil, let's say 30 menit, ini kan sedang bullish ya. Mm-mm. Dari ini awal Juli ya, kapan? Iya, dari awal Juli. Entah. Nah, dari awal Juli sampai sekarang ini kan kayak eh, naik mulu ya. Jadi belum ada alasan penting ya atau alasan khusus kita nge-short gitu. Kecuali memang kamu memang percaya bahwa ya sudah ini POC 5 hari bakal berguna atau bakal berfungsi sesuai dengan fungsinya untuk making new low gitu. Jadi kalau memang kalian higher time frame ya shortingnya di sini ya saya di sini gitu. Karena kan ya simple ya. Jadi kan low ya higher low lower low gitu kan. Sebenarnya kan simple Mm-mm. gitu. Jadi tidak ribet. Nah, kalau scalping itu ya beda lagi. Kalau scalping kan again aku hanya mencari 5R gitu. Jadi let's say kalau aku dapat 5R per hari syukur, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau aku dapat 5R ya aku anggap winning day gitu, big day. Tapi kalau contohnya aku sehari minus 2R ya aku anggap losing day gitu. Ya sudah enggak apa-apa. Seperti itu. Kalau price action kan simple ya. Let's say ini price action. Jadi ini adalah value area. Ada weakness di sini, artinya ini seller masuk. Jadi strength di atas ini adalah tanda bahwa ini sellernya bahasanya sellernya gembel gitu. Jadi sellernya nggak bisa nge-short atau bikin low di sini. Iya. Kalian nggak perlu tahu dia making new high, tapi ini adalah area entry. Makanya tadi aku ada gambar kotak. Jadi jadi itu kan kontekstualnya ya. Ya. Jadi dari fail V-shape gitu into successful ya sudah. Jadi di sini tempat entry-nya into new high gitu. Dan ini kebetulan aku dapat 5R gitu dari Bitcoin kan. Jadi ya sudah. Jadi ya memang ada alarm-alarmnya tiap hari. Buat ya oke gitu. Jadi kenikmatan ya dari trading atau scalp itu kalian punya hasil yang jelas setiap hari dan kalian bisa ngitung kalian dapat berapa R gitu per bulan. Kalau memang dapatnya sedikit ya di compound aja. Kalau kalian masih minus ya di hold aja gitu. Dan saranku risknya harus tetap sama karena kalau tidak artinya kalian bleeding lama. Maka akan ada low di mana ketika kalian minus 50% untuk BEP kalian harus plus 100%. 100%. Ini tidak berlaku jika kalian trading gitu. Jadi banyak kalau kalian nonton konten gitu ya, di mana di IG let's say, ini itu buat trader tidak berlaku karena risknya stay the same. Gitu, risknya same. Kalau kalian 5 kali kalah gitu, kalah. Kalian 1 banding 5 sekali itu BP kalian. Jadi kalian tidak peduli sebenarnya kapitalnya berapa gitu loh. Kalian hanya melihat ini sebagai sebuah sistem
dan kalian memilih gitu kayak oke aku mau pakai VWAP sama TPO, kayak mungkin Mas Jo oke aku mau nunggu compression sama SP gitu-gitu, jadi terserah gitu. Dan balik lagi ya seperti yang Mas Jo bilang, aku setuju juga discretion orang-orang beda-beda gitu. Strategiku bisa aku tulis di depan papan ya, ditonton 1.000 orang tapi nggak 1.000 orang profitable gitu. Berarti kan bukan salah aku gitu. Jadi tidak bisa main ditembak seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati. Milih berdasarkan bagaimana diri kalian behave gitu. Jadi harus paham. Oke, I see. Di sini kita belajar banyak banget ya. Jadi trader itu harus paham diri sendiri dulu. Karena ya balik lagi, kita nggak bisa trading based on apa kata orang, yang nyamannya di kita kayak gimana, ketersediaan waktu dan kerjaan juga. Kayak Amor, dia kan full time di kerjaan dia swing kan. Kalau kita kok, kita kan bisa main game, kita bisa scalping, kita bisa intraday. Jadi Ya, sama sama sistem juga pick one, ya udah dalemin kayak gitu. oh sebenarnya bukan dalemin ya, tapi lebih ke mengerti gitu. Iya, maksudnya Mengerti basic, paham. mengerti basic itu hanya tahu kalau view, kalau contohnya ada ini view up, ini minus satu, ini plus satu, trennya naik, ini tempat ngelong, ini tempat nge-short. Itu mengerti eh, yang belum di level selanjutnya. Tapi kalau kamu sudah ngerti level selanjutnya, kamu tuh pahamnya adalah ini walaupun trennya naik, dia di bawah, kamu nggak ngelong gitu. Kamu tahu kenapa? Kenapa dia bakal decline ya dari minus satu lalu dia go slower gitu. Iya, Itu adalah insting yang harus ditajemin gitu. Jadi itu adalah seninya dari trading, bukan ilmunya aja. Nah, tapi ya again ya kalau kalian ngomongin trading, goalnya adalah nggak dipungkiri ya, goalnya adalah financial freedom gitu. Tapi untuk orang kayak aku tuh tidak mengejar kemewahan. Mungkin privilege-nya di sana. Aku nggak ngejar kemewahan. Jadi ya udah duit mah duit aja gitu. Jadi aku mikirnya ya udah duit ya udah mau diapain gitu kan. Itu diriku. Jadi aku tidak melihat duit itu sebagai angka yang bisa nyakitin aku gitu loh. Karena kan kalau kita punya duit kan lemparnya gampang ya. Oh ini buat dana darurat, ini buat apa. Tapi bagi yang belum atau masih merintis, itu kan masih bisa nyakitin kalian. iya, Aku paham dan aku pernah di sana. Ya saran aku kerja lebih keras lagi. Ujung-ujungnya adalah financial freedom. Caranya sudah aku kasih tahu. Kalian tinggal grinding aja. Ketika kalian sudah yakin kalian bisa compound hasil yang positif dari jurnal, kalian keluar dari kerjaan tuh nggak masalah kok. Gitu. Berani ambil walaupun dari trading mungkin ada peak performance, ada worst performance, ada di 1 bulan tuh kita cacat banget, nggak bisa trading, salah mulu, berantem sama pacar, keluarga, bla bla bla. Tapi ada satu masa di mana kita trading tuh udah kayak terbang gitu kan. Jadi aku paham gejolaknya naik turunnya. Cuman kalian harus pahamin kalau kalian dari secara jurnal itu sudah making positif ekspektasi, sudahlah kayak mulai nikmati free time yang kalian punya gitu. Karena kan waktu kan 24 jam, yang menentukan mau dipakai 8 jam kerja, 10 jam kerja, 12 jam kerja, 16 jam kerja itu kan sebenarnya kalian. Jadi keputusan di kalian untuk melamar di let's say PTA, PTB, keputusan kalian juga untuk sudah paham nih kayak oh ya sudah aku bikin ekspektasinya sudah plus ini udah bisa compound, dana darurat juga sudah ada, kalian bisa memutuskan juga, jadi jangan takut ambil keputusan gitu, termasuk keputusan di mana kalian berhenti trading. Ada orang yang sudah bertahun-tahun tidak profitable, contohnya kayaknya trader Maini deh, itu orang luar. Dia tuh nggak quit trading, tapi dia profitable lama. Kalau nggak salah, waktu aku belajar itu tuh 8 tahun. Dia belajar 8 tahun, trading 8 tahun. Itu tuh kagak profitable, baru setelah itu dia profitable. Nggak masalah. Kalau kalian merasa perlu quit ya karena kondisi keluarga ya lingkungan itu berbeda tiap orang. Kalian sudah ditekan, mungkin kalian sandwich generation, kalian harusnya kolahin adik atau gimana-gimana, sedangkan kalian belum mampu buat bleeding akun, sebaiknya
dihindari dulu nggak apa-apa gitu. Kalian harus tahu bahwa ujung-ujungnya adalah financial freedom, tapi yang dikorbankan di trading tuh banyak juga gitu. Jadi prioritasnya kalian harus pahamin, jangan pokoknya trading, jangan, bahaya juga gitu. Oke, I see. Terima kasih wejangannya, Bang Vivo. Ini Sama-sama. kita buka sesi Q&A ya. Oh, mungkin Vivo boleh kayak apa namanya request berapa pertanyaan aja gitu atau dibuka aja buat berapapun maksimum pertanyaan atau gimana? Ya, mulai dari bawah sih. Bebas, tergantung sesinya Mas Ju aja. Aku gak paham sistemnya bagaimana. Tapi kalau memang Mas Ju bilang sudah, ya sudah aja, nggak apa-apa Oh, aku gitu ya. aku gimana Mas Vivo? Nggak apa lanjut aja nih ya. Oh iya, iya, aku trading udah beres sih, jadi aman aja sih. Nah, Oke. dari pengalaman apa yang dilakukan mempercepat learning curve. Kalau aku dari rasa kapok, ini kan bang kuda ya. Jadi aku kapok. Kalau aku nggak kapok tuh aku masih nggak profitable kok. Jadi kata ini adalah kata di mana eh, apa ya? Tanda kalau kamu tuh berubah. Orang, manusia, kamu gini deh. Aku akan kasih kamu sedikit informasi. Susah nggak buat bangun pagi, nge-gym dulu baru kerja? Jawabannya susah, males. Hmm. Bayangin kamu mau ngubah orang, bisa nggak? Nggak bisa, mustahil gitu loh. Jadi orang itu harus berubah, itu jawabannya dua. Satu, kapok, kedua memang mau berubah. Jadi kamu harus paham konsepnya. Kalau kamu sudah kapok, aku maaf kata, aku bodoh banget nih, aku trading ngapain size-nya aku gede-gedein. Kalau kamu kapok, itu tuh kamu secara instan, itu tuh kamu switch, kayak kamu tuh ubah telapak tangan kamu, itu tuh instan bentuknya. Kamu tidak perlu kamu nggak perlu proses di sana. Oh ya udah, seminggu sekali aja deh aku size aku gedein, nggak perlu gitu. Jadi itu kayak ubah telapak tangan, beres. Masalah satu beres. Jadi jawabannya adalah kapok. Ketika kapok, mau belajar, berubah, sudah. Jadi mempercepat learning curve-nya dari sana gitu. Let's say kamu punya data, kamu memaksimalkan data. Oh ya udah terserah, pokoknya aku trading price action 3 bulan, kalau nggak profitable aku ganti. Kalau kamu masih ngoyo, kamu masih maksa, bulan keempat kamu masih price action, bulan kelima kamu masih price action, itu artinya kamu nggak kapok gitu. Kamu nggak mau mencoba hal baru karena kamu belum kapok. Jadi kapoknya ya, again ada dua ya, karena kamu masih kepo gitu, atau kamu kamu ubah term kamu. Nah, ubah term itu harus kamu jelaskan di dalam diri kamu. Kalau kamu cuma kepo nggak jelas, ini datanya nggak jelas. Tapi kalau kamu masih ubah term, let's say, oh ya udah deh aku perpanjang ke 6 bulan, aku nggak ganti sistem, ya ya nggak apa-apa, boleh gitu, kan terserah kamu. Jadi kapok itu adalah hal yang penting buat learning curve kalian. Let's say kalian main game dah, aku kan main game ya. Kalian main game nggak ngerti nih, let's say ini kalau main ML ini hero tuh ngapain gitu kan. Kalau kalian nggak kapok ya, kalian nggak pengen belajar ini, kalian nggak buka YouTube, let's say apa caranya gimana gitu. Jadi tidak terjadi perubahan learning curve-nya kecuali kapok. Karena kan kita belajar dari kesalahan ya, trading kan belajar dari kesalahan. Jadi aku memang banyak kesalahan dulu juga, cuman sudah beres. Jadi berani mengajarkan orang. Eh, ini ada yang nanya Hmm, bang, katanya kalau nggak kapok-kapok gimana cara keluar dari lingkaran depo trading di atas tuh, atas atas. Nah, yang nanda itu. Anda, oh ini depo trading profit, rasanya kurang profitnya, trading lagi lose, trading lagi balas dendam, liquidation dan repeat. Ya kapok, kalau nggak kapok nggak bisa, sudah. Kamu Nggak akan kamu kapok-kapok. akan Iya, kalau kamu tidak merasa perlu ada perubahan dari sistematis kamu, artinya dirimu belum merasa bahaya. Aku berani jamin nanti kalau uang kamu udah mau habis, kamu akan berubah kok. Udah gitu aja. Jadi rasa dangernya orang memang beda-beda setiap orang. Kayak kayak aku mau ngerjain tugas ini H-1 versus ada tugas aku kerjain dulu biar aku santai sampai let's say minggu depan. Jadi ada dua orang di sana dan dua-duanya tidak salah gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah tipe orangnya apakah cocok dengan kamunya itu loh. Kalau kamu cocoknya kamu tidak kapok-kapok ya, kamu akan kapok ketika duit kamu habis gitu.
Kalau duit kamu udah minus tipis, let's say mama minta uang atau bapak minta uang, terus kamu ngerasa nggak bisa ngasih, ini akan berhenti. Ini pasti akan berhenti. Gitu. Nah, kalau contohnya kamu punya duit ternyata kayak gini lagi, itu masih belum kapok gitu. Sudah, jadi learning curve orang ya kamu harus kapok. Kamu harus kita beda orang, beda-beda bisa dipecut orang tuh beda-beda gitu loh. Ada yang dipukul pakai penggaris sama guru, satu kali berhenti, ada yang dua kali nggak berhenti, ada yang tiga kali nggak berhenti, ya bonus. Setiap orang beda. Tuh. Nah, betul. Oke, terus ada juga katanya how do you come back after your worst day in trading? Mana dia? Adakah Di bawah tadi. Bawah. berdua ya? Abis aku announce itu. How you come back after your worst day in trading? Aku berhenti, jujur aja aku berhenti. Jadi aku tetap latihan, tapi aku berhenti di sana. Aku berhenti total, aku tidak trading karena kapok gitu, hilang duit berkali-kali, worst day, worst month, itu berhenti. Aku berhenti. Karena kita punya time freedom sebagai trader full time, arti berhenti itu kita bisa pakai dengan banyak hal. Nah, itu akan dibagi dari dua orang lagi. Apakah orang ini akan belajar hal lain dan belajar trading, atau mereka ya cuman mungkin main game scroll TikTok gitu. Jadi yang manapun kalian tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana, lakukan sesuai dengan yang kalian mau, itu hidup kalian gitu. Karena jujur ya, Mas Jo gak akan peduli, aku juga gak akan peduli, dan mungkin ya, kalau dari pengalamanku orang tua aku pun tidak peduli gitu mau aku berhasil atau enggak gitu. Jadi eh, fokuslah sama diri kalian, yang menurut kalian baik hajar aja. Nggak enak tuh nggak enak, karena yang hasilnya enaknya nanti itu selalu nggak enak di awal, yang hasilnya enak sekarang itu selalu nggak enak di nanti. Sudah, gitu doang. Jadi how you come back-nya ya istirahat sebentar gitu. Ada lagi? Oke. Gimana cara adaptif? Mana tuh? Di bawah lagi. Cara adaptif di semua kondisi market. Kalau ini buat aku pengalaman, karena bisa baca konteks. Ketika kamu bisa baca konteks, ketika kamu baca konteksnya dulu sebelum trading, ya secara tidak sadar kamu sudah adaptif dengan caramu trading. Sebenarnya itu jawabannya. Jadi ketika kamu tidak bisa adaptasi, artinya kamu nggak baca konteksnya dulu. Kamu mungkin nyari triggernya dulu, baru ngelihat konteksnya, atau nyari triggernya dulu, entry dulu, baru kamu cek dulu, gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Ada lagi? Bang jujur ada teman saya katanya. Iya, ya nggak apa-apa ya. Nah, Kita bingung ya pokoknya hati-hati gini. lah ya. Ya udah, good luck aja. Jadi nanti akan ada kapoknya gitu. Karena nggak banyak gitu loh orang yang mengajarkan secara proper buat trading. Trading itu kan job ya. Trading itu adalah pekerjaan untuk mencari uang. Jadi Iya. kalau kalian hilang uang tanpa progres, hilang uang karena ini marketnya gara-gara Trump, ya nggak akan make money gitu. Sampai kapanpun kalian akan hilang uang. Kalian harus paham news itu ada itu untuk gerakin market yang sudah kosong gitu. Jadi market itu selalu antisipasi bentuk PA-nya itu tuh udah mau gerak, newsnya tuh pencetusnya aja. Jadi itu yang aku lihat dari forex ataupun dari kripto sama aja. Aku nggak tahu 5 menit lagi Trump bakal ngomong apa atau akan bikin tweet apa aku nggak paham gitu. Cuman kalau memang dia kondisinya di bawah ya ngelong aja sudah gitu, mau kondisinya bagus jelek ngelong aja beres gitu. How do you start your day? Mandi Do bang. you plan for the day? Iya. Ya kalau aktivitas pribadi mah aktivitas pribadi, cuman
Aku tuh selalu analisa di London sama analisa di New York, tapi aku tidak pernah pakai session. Jujur aja pernah, tapi aku merasa di jurnalku itu tuh noise. Aku tidak bisa nyari duit gara-gara nulis. Aku trading di sesi London, terus kenapa gitu kan? Terus kenapa? Kalau memang hargamu ke atas, dia bakal ke atas. Mau dia London, mau dia Asia, terserah. Kalau memang hargamu ke bawah, dia akan ke bawah gitu. Jadi dengan pengetahuan itu, aku mengerti itu. Udahlah, aku gak pakai sesi-sesi lagi. Seperti itu. Sebenarnya sesi kan untuk mengetahui aja pivot di mana. Let's say Asia low, di sweep London, habis itu ada absorb, baru kamu long. Sebenarnya kan kayak gitu-gitu aja ya. Sebenarnya gitu. Gitu. How do you start your day? Ya, aku analisa dua waktu. Sisanya aku main game olahraga. eh nggak bosen-bosen. Banyak gameku belum tamat. eh ya, itu aja sih. Ada lagi? Udah ya. Trade selain BTC kah? Iya, tadi udah dibahas 5 pair. Ada 5 atau 6 lah. Iya, 6 pair. Betul. Jadi memang pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya sesuai dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi kalau kalian tidak mengerti dan kalian di grup Mas Jo, belajarlah dengan Mas Jo sudah. Mas Jo, aku yakin mengerti lah aku bahas apa aja dari tadi. Iya. Bisa tanya Mas Jo langsung. Karena kan itu tuh bukan something yang dipelajari 3 bulan, 6 bulan gitu loh. Nggak beres itu. Gitu. Sama-sama. Ya, nge-gym sama berenang. Itu doang. Aktif di sosmed enggak. Aku dulu punya Twitter karena dulu banyak yang minta ya. Tapi udah aku hapus. Jadi hapus permanen sudah tidak ada. Aku tidak tertarik ya buat aktif di sosial media, di online-online. Kecuali Discord, karena Discord aku pakai sudah dari 2019, 2021. Udah lama banget aku pakai Discord. Eh, Akunku ini pun aku khusus kripto gitu. Jadi di luar kripto pun nggak aku taruh sini. Gitu. Jadi memang rada tertutup ya, karena memang trading itu baik forex ataupun kripto kan keuntungannya kan tertutup ya, walaupun data kita ada di exchange, di broker, cuman tertutup gitu kayak nggak perlu pamerin aku siapa gitu, sedangkan aku make money diem-diem aja. Jadi dengan privilege yang ada aku memutuskan tuh nggak main sosmed kayak gitu. Jadi TikTok nggak ada, X nggak ada, Facebook nggak ada, WA ada, Telegram ada, IG ada, itu aja sih. Cara aku ngelatih baca konteks. Karena aku kalah terus. Siapa? Ken. Jadi aku karena kalah terus. Jadi kan aku tadi sempat jelasin ya. Kalah itu, kalah itu cuma ada dua loh. Ya, sistem ini kan kalian belajar dari orang lah ya. Kalian belajar dari orang, dari siapapun lah. Jadi kalian tuh tidak menemukan sistem di antah berantah. Kalian tuh bukan penemu sistem, kecuali kalian memang sebuah atau seorang yang mendefinisikan sebuah sistem kayak ICT gitu ya, ngotak-ngatik ABC, bikin sebutan jadi sistem baru, terserah. Cuman sistem mayoritas dari kita itu kita belajar dari orang gitu, dan orangnya sudah paham sistemnya. Nah, kalah itu hanya dibagi dua, kalian hanya salah arah atau kalian salah konteks gitu. Kalau kalian konteksnya betul, arahnya salah, berarti arahnya harus dibenerin gitu. Oh, aku baca konteks ini harusnya naik, tapi aku tahu dia mau turun dulu, makanya aku short, ternyata dia naik. Berarti konteks kamu itu betul, tapi arah kamu salah gitu. Karena kan kalian harus tahu time frame banyak ya. Kalau contohnya kontekstual time frame-nya di 30 menit, eksekusinya di 15 atau 1 menit, eksekusi dan kontekstualnya itu bisa menjadi hal yang berbeda. Jadi kalau contohnya arahnya salah, konteksnya betul, artinya konteksnya sudah kuat, arahnya perlu dibenerin. Tapi kalau contohnya arahnya sudah betul tapi konteksnya salah, ini disebutnya sebagai hoki gitu. Karena oh ya udah harganya kayaknya mau naik nih.
Emangnya kenapa dia mau naik? Aku nggak tahu. Ya udah aku ulang aja. Ini termasuk ke ranah hoki gitu. Jadi kalau kalian tidak percaya, hapus konteks, fokus arah dan hoki ini kalian lakuin 100 trade. Hasilnya bagaimana? Nanti kalian akan menemukan jawabannya sendiri tanpa perlu diajarin. Gitu. Jadi rasa kepo dan rasa eksperimen itu memberikan sukses di trading. Gitu. Cuman kedua ini itu pedang bermata dua. Kalau kalian kepo dan eksperimen terus cari duitnya kapan anjir? Miskin dong. Jadi kalian harus paham kapan harus berhenti, kapan memilih suatu sistem, kapan mau gas sistemnya, kapan kalian mau eksperimen-eksperimen seperti itu. Jadi semuanya balance. Kan pakai kita kan dikasih otak ya, jadi kita berpikir aja gitu. Nggak, walaupun tidak seperti aku berpikirnya atau mungkin jawabannya berbeda dari kalian, tidak masalah. Yang penting itu pikiran hasil kalian. Kalian tidak disetir siapa-siapa. Gitu. Jadi kalau kalian mikir sendiri, kalau kalian salah, kalian nyalain diri sendiri. Dari kalian nyalain diri sendiri, kalian belajar, kalian memperbaiki diri sendiri. Kalau itu kalian ulang terus-menerus, kalian menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian menjadi trader yang lebih baik karena kesalahannya diperbaiki. Ketiga, kalian belajar kapok gitu. Kapan aku kapok ya gitu. Gitu. Let's say di sini kan pasti banyak yang ngerokok ya. Kalau kalian Ah, ngerokok nggak kapok, nggak berhenti kalian. Sudah, itu sudah garansi gitu. Kalian mau taruhan berapa sama aku? Kalau kalian ngerokok, kalian nggak kapok, kalian nggak berhenti. Sudah. Aku nggak akan maksa orang buat berhenti. Tapi ketika kamu kapok, kamu berhenti, aku akan lihat perubahannya. Sudah, itu aja. Jadi kita tidak di kondisi di mana kita bisa berubah manusia buat jadi trader profitable. Nggak bisa. Cuman kita bisa memberikan banyak sekali ilmu dan cara pandang. Gimana cara trade yang benar, gimana cara lihatnya, dan bla bla bla. Seperti itu. gimana caranya nggak overtrade? Apakah session juga membantu? Jadi Mas Shalter ini nanya kalau trading itu apakah harus di jam-jam tertentu gitu atau enggak? Supaya mengurangi overtrading katanya. Kalau aku enggak, kalau aku dulu overtrading, hasilnya sometimes bagus, sometimes jelek. Cara menguranginya adalah aktivitas. Sudah aku bilang kan, trading itu privilege-nya adalah time, freedom. Waktu kalian tuh banyak, serius dah. Ketika kalian fokus trading, kalian tuh waktunya banyak. Dan mengambil waktu kalian untuk ngeliatin chart itu hanya dalam sesi belajar. Kalau tidak, jangan. Yang ada trading kalian, serius deh. Jadi supaya tidak over trading ya kayak aku, kalau aku memang bangunnya siang ya bodo amat, aku trader mau ngapain kamu kita, aku trader bangunnya siang, begitu siang mandi makan beres bla bla bla, ya London aku analisa gitu beres. Oh belum di POI nih, oh belum bisa entry nih, gak usah entry gak maksa, main game jam olahraga olahraga, pulang minum kopi ya kan, makan malam, New York buka game sambil analisa. Oh, udah POI nih, gimana nih? Trading nggak ya? Gitu-gitu. Kalau sekarang, kebetulan aku ada janji podcast kan dengan Mas Jo, jadi tidak main game, dan kebetulan tradingnya jadi lebih early. Jadi New York aku tidak buka, aku akan main game sampai subuh, sampai aku pengen tidur. Udah beres deh. Gitu. Dan soal tidur ya, ya kalau bisa minimal 7 jam gitu. Entah ya, aku bukan dokter ya, tapi aku minimal 7 jam. 7 jam aja cukup. Gitu. Ah sih sama sih. Kalau enggak setruk cok. Iya. Saya elaborasi soal edukasi di YouTube banyak yang benar. Ya terserah ke mereka ya. Mereka bikin edukasi kan untuk nyari view ya. Jadi ya sudah gitu, nggak apa-apa. Karena cara orang berbisnis itu beda-beda. Memang nggak dipungkiri ya, di dunia ini tuh ada yang bikin YouTube itu demi view, demi klik, demi ads, demi let's say kelas gitu. Pokoknya kelasku harus rame. Caranya gimana ya? Aku baiting orang, sudah beres. Jadi secara bisnis itu tidak ilegal, bisnis modelnya tidak ilegal. Cuman secara Moral. kerugian, secara pasif ya, secara pasif kerugiannya ada di membernya gitu.
Jadi entah kamu belajar atau tidak, kalau kamu belajar kamu rugi, kalau kamu nggak belajar kamu rugi. Sedangkan orang yang baiting gitu ya nggak bisa trading gitu, itu udah garansi nggak bisa trading. Jadi cara kita memilah adalah jawaban terbaik gitu. Balik lagi ya, kita kan dikasih pikiran ya yang normal, jadi ya manfaatkan privilege tersebut buat ini orang bego, mute aja gitu kan, kayak uh, ini orang sesat gitu kan, bisa tidak tertarik. Kalau di YouTube tuh tidak tertarik gitu. Bisa. Waktu Oke. sama Bang Pipo, kapan waktu yang tepat buat full time trader? Kalau aku full time dari setelah NFT game, jadi jadi kalau secara diriku pribadi, opini ya aku langsung gitu. Tapi kalau kalian bekerja ya, kayak yang lain-lain pasti bekerja, ketika compoundingnya sudah mulai kerasa, itu yang pertama. Ketika ekspektasinya sudah plus, dan ketika lingkunganmu itu tidak belangsak, maksudnya adalah dikit-dikit masalah, dikit-dikit dimintain uang, dikit-dikit let's say bayarin utang adik, utang kakak, utang bla bla, banyak lah. Pokoknya masalah di hidup tuh banyak. Tapi kalau contohnya itu mempengaruhi kamu trading atau performance per bulannya, let's say, sorry to say nggak bisa full time. Tapi kalau contohnya kayak aku ya, hidup sendiri, pindah dari mana ke mana, suka-suka gitu. Nggak ada. Yang kontrol moodku hanya kopi. Nggak ada kopi aku malas gitu. Jadi, uh, itu parameternya apakah kamu untuk full time atau tidak. Gitu. Of course orang harus make money. Jadi kalau di bisnis dunia nyata ada dua orang. Ada yang bisnisnya jalan dulu, omsetnya jalan, profitnya jalan, baru dia keluar dari pekerjaan. Ada yang aku rela berani keluar demi usaha ini harus berhasil. Dua itu, again, manusia tidak ada yang salah. Cuman kedua keputusan tersebut itu harus diambil berdasarkan keberanian kalian. Kalau kalian berani, kalian yakin, hajar aja. Selama nggak bikin mati dan umur kalian di bawah, eh, atau kalian belum menikah ya lebih tepatnya, nggak perlu ada yang dikasih makan, udah hajar aja lah gitu. Kalau kalian amit-amit gagal dan kalian merantau, kalian balik ke orang tua tuh dikasih makan kok. Aku yakin. Nggak, walaupun mungkin kalian dimarahin dulu, diomelin dulu, ya kan. Tapi kalian tetap dikasih makan kok, nggak usah takut. Jadi hajar aja, gitu. Jadi jangan takut karena kita nggak tahu pesawat itu terbangnya kapan gitu. Kita kondisi pilot di mana kita nih lagi jalan. Kalau kalian pernah naik pesawat, kita jalan. Kita nih nggak tahu kapan kita mau terbang. Tapi ketika kita terbang, kalau kamu nggak gas, kamu jatuh. Nah, di itu yang aku maksud sebagai keberanian untuk mengambil keputusan. Ya, jadi gagal tuh rasanya enak gitu. Balik lagi, trading itu kalah berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali. Jadi kalau kamu takut gagal, sudah nggak usah trading gitu. Karena trading sudah dijamin akan mengecewakan kamu. Itu garanti, nggak bisa dilawan. Tapi ketika kamu overcome gitu ya, kamu progresif, ya sudah, risk to reward-nya akan worth it gitu. Itu bukan maksudnya untuk melankolis atau gimana ya, cuman memang itu kenyataan yang ada setelah bertahun-tahun. eh, Mungkin diomong publik gini rada cringe gitu, rada aneh. Cuman kalau kalian keluar dari podcast ini lalu kalian ngomong gitu, itu rasanya powerful, rasanya mindful, rasanya oh iya, aku bisa, apa nih yang bisa aku ambil. Aku kondisinya kayak gini nih, aku kondisinya cacat, belum punya duit, bla bla bla, A B C D E. Ya berarti bisa ngapain gitu. Mm-mm. Jadi kalian yang harus mikir. Tuh. Ada lagi dia nanya, waktu waktu awal-awal trading punya role model nggak katanya? Role model mungkin hanya, oh ini ya, guru aku berarti ya. Ya karena aku belajar dari dia ya selama 2 tahun. Jadi hanya dia. Aku tidak pernah nonton YouTube, tidak pakai X waktu itu, tidak pakai TikTok. TikTok mungkin udah ada tapi masih sepi ya. Tidak Hmm. pakai Instagram. Jadi aku tuh secara buta tidak melihat kemana-mana. Karena zaman sekarang itu orang ngincer shiny gem. Wah, Iya. dulu order flow ganteng nih. Sekarang ada option flow ganteng nih gitu.
ya tahun depan ada apa lagi gitu. Kalau kamu trading dengan satu sistem ya who cares gitu kan. Ketika kamu tidak peduli ya hasilnya akan lebih baik lah, aku rasa gitu. Bagi tips tidur, minum magnesium glycinate 150 gram 1 biji per hari. Beres. Wah, Tuh. kalau iya ya, itu magnesium buat bantu tidur. Kalau aku pakai itu, ya. Aku tiap hari konsumsi. Magnesium glycinate nggak mahal kok. Aku 1 tahun beli 1 kali berapa? $20 kali dari Australia. Nggak mahal kok. Oh, enggak lokalan. Enggak, dari Australia aku. Bangun low cortisol, ya nyantai lah. Jadi enaknya trading itu kan nyantai. Kalau belum santai artinya kapitalnya belum naik kan gitu aja sebenarnya. PR-nya banyak nih, PR-nya banyak nih gitu. Waktu awal trading punya role model nggak? Oh udah ya. Ada rekomend model yang kita bisa pelajarin nggak dari beliau? Ya ini dua, kamu di grupnya Mas Jo kan ya sama Mas Jo belajar. Tuh, Boleh, kalau boleh. mau sama aku ada YouTube juga. Aku bikin weekly outlook tiap hari Sabtu atau Minggu atau Senin tergantung price action. Monggo dilihat, ada YouTube-nya gratis. Ya, kopi good mood betul. Goal 10 tahun, 20 tahun, nikah punya anak sih. Ya, berkeluarga. Kalau kalau dikasih kesempatan punya anak, boleh. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan, nggak apa-apa. Yang penting istrinya ada gitu. Goalsnya menikah. Karena kalau dihitung, ini duit mau aku nikah, ceweknya aku kasih makan juga aku nggak miskin gitu ya. Udahlah nikah lah gitu kan mikirnya. Gitu. Jadi itu goalsnya cuman belum dapat jodoh ya. Mungkin karena main game mulu di rumah. Main game mulu, nge-gym, pulang main. Jadi nggak tahu nih nyari ceweknya di mana. Jadi pelan-pelan. Gitu. Gitu. Ada lagi? Ashwagandha nggak pernah pakai. Aku cuman pakai magnesium glycinate. Ya, merek aku pakai yang oh wait. Aku pakai Natur's Own Magnesium Glycinate 1150 miligram. Tapi magnesium from glycinate-nya 100 miligram per hari satu. Yang Natur's Own itu mereknya. Tahun sekali ini berapa? Berapa Kayak itu 300 kapsul ya? lebih deh. Berapa kapsul tuh? Oh, 300 kapsul. Tuh. 300. Oh iya ya, setahun kan kamu sekali sekali beli. Iya, setahun udah kayak udah beres kan. YouTube apaan? Jujur ya, aku nggak hafal YouTubeku apa. Oh, kalian mau lihat, lihat aja. Tuh, kalau izin boleh promosi nggak Mas Jo? Oh ya, silakan Ada yang Mas. nanya soalnya bukan Silakan aku. silakan. Iya, ada yang nanya bukan aku. Ini Aman-aman aja. YouTube-nya. Ya, tuh, tuh. Ya, jadi role model mungkin Mas Jo atau orang-orang yang buka kelas tapi yang memang ngajar benar-benar, tidak sembarangan. Jangan yang sembarangan lah. Ngajarin itu tidak semua orang. Jadi kalian harus paham mengajar itu satu perlu skill, dua perlu passion. Ngajarin itu berat, ngajarin itu capek, ngajarin itu susah. Apalagi yang diajarin dablek gitu kan. Kayak kamu dikasih tahu kok gak bisa sih. Emang susahnya di mana anjir gitu kan. Jadi ngajar itu susah. Jadi kalau kamu tidak punya kesabaran terkait itu, tidak punya passion atau memang suka mengajar kayak ngobrol sama kayak aku ngobrol gini, jangan mengajar, bahaya. Yang ada kamu emosi karena kamu ngajarin, karena kamu merasa kamu sudah bisa gitu. Jadi kamu melihat teman atau let's say dalam konteks ini mungkin ya, mungkin murid, itu tuh kesel kamu lama-lama gitu. Kalau kamu memang tidak suka ngajar, jadi harus suka. Sama aku mau nanya ini sih, Bu. Kayak ini orang
aduh, teman-teman di teman-teman di grup mulai mulai aneh-aneh ya. Cuman aku mau mau Eh, nanya kayak gimana lu handle temen atau let's say orang yang belajar dari Bang Pipo gitu, tapi dia tuh bikin kesalahan yang sama terus, Po. Dan aku tuh kayak nanya, kenapa kok kamu bikin kesalahan ini terus? Ya aku ini aja Mas Jo lost control gitu itu gimana ya? Ya jawabannya kapok ya, lost control itu kan kapok. Itu tuh kayak orang 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 ini ya, ya ini kan masuk YouTube. Jadi let's say orang anggaplah orang melakukan hal tidak benar gitu. Jadi kalau dalam kasus mencuri, lost control itu ada penyakitnya namanya kleptomania gitu. Memang namanya agak lucu, cuman memang ada penyakitnya. Eh, Itu karena lost control. Jadi kalau kamu malam-malam suka makan, padahal kamu sudah kenyang, kamu pengen makan, itu namanya binge eating kalau bahasa Inggrisnya. Jadi binge, B-I-N-G-E gitu. oh Itu tuh ada nama-namanya. Jadi eh, cara tidak lost control ya, kamu harus dengan kesadaran penuh gitu. Kayak ini orang, karena orang ketika ngelihat chart dan bisa entry itu tuh kayak nafsu gitu loh, pengen masuk gitu. Jadi harus kapok, harus sadar gitu. Tidak sadar tidak berubah. Sudah. yes, betul betul. Intinya itu aja. Apalagi. Ada lagi nggak nih? Ini isinya udah mulai kacau. Aduh sorry apa ya. Nggak enak Gak nih apa. undang Kalau tamu. udah nggak boleh cicit. Tuh. Mungkin ada lagi pertanyaan yang beneran ya. Jangan jangan pertanyaan kayak gini guys. Dia bukan pertanyaan sih. Ini bener-bener kayak random banget. Bugi ngalam. Bugi ngelem. Kamu nggak ngelem aja. Iya. Ngelem tuh. Iya. Apa udah nggak ada ya? Mana ya? Mungkin ya kalau kalau udah nggak ada kita bilang terima kasih dulu untuk Bang Pipo ya. Terima kasih Bang Pipo. Sama-sama. Terima kasih. Nextnya Terima kasih sama-sama. nextnya kita bisa ngobrol lagi, podcast lagi. Kalau ada yang mau dibahas ya next ya, misal pas bull market gitu. Nah ini rame nih kayaknya nih pas bull market. Aku masih ingat kamu dulu Iya. yang flipping di Fartcoin, GG banget tuh. Karena Bitcoin gampang banget dibaca ya. Jadi ya udah sih. Bitcoin turun habis aku TP. Aku TP di sini. Sebuah kawanku WWW. 5R lumayan. Wow. Berarti kalau kalau udah gini ya udah ya, sing penting 5R main game, main FIFA. Ya turu udah, turu. Ya main game itulah, nggak ada kegiatan yang gimana-gimana. Tapi aku belum flexing nih di grup aku ntar habis ini deh. Flexing lay. Flexing. Kalau aku menang flexing terus soalnya pada pada nggak flexing di sana, males. Jadi aku panas-panasin biar trading lagi. Mereka, oh, Bea request Bang Pipo mungkin bisa tolong jelasin diulang lagi dia baru join. Ya, jadi kan untuk kasus Bitcoin ya, sebentar aja ini kan kelihatan banget kalau dia bullish kan ke atas kan. Brian Yes. Detley ngerti ya, maksudnya tidak perlu jenius otak NASA nggak perlu. Nah, kalau di Zoom berarti of course kita dari konteks dan bias sudah punya dong. Konteksnya bullish, biasnya new high, bener gak? Hmm. Nah, cuman kalau orang scalping, kalau kamu entry-nya di sini, targetnya di atas, itu 10R 11R, which is bisa terjadi, cuman of course ya, terjadinya lebih kecil persentasenya dibandingkan kamu ngambil target yang lebih kecil. Nah, jadi aku tidak ngambil new high di sini, tapi aku ngambil di
ketika dia acceptance V-shape gitu. Sebagai contoh, dia V-shape acceptance di sini, ya kan? Dia kan sebenarnya mau ngedrop ya, BY ya, drop, tapi nggak mampu nih bikin new low. V-shape kan rule-nya simple ya, ketika dia V-shape, dia mau drop ke bawah, berarti targetnya adalah new low. Ini sudah menjadi absolute target. Kamu eh, udah repeatable pattern gitu, udah repeatable pattern. Tapi ketika dia strong di sini, artinya seller lost control, jadi nggak mampu nih buat nge-short. Ketika dia nggak mampu, artinya dia nge-break atas ini V-shape udah dipakai, ini sudah dipakai, maka ini adalah tempat perlawanan pertama atau orang sebutnya demand gitu. Jadi kalau kalian tidak membaca konteks seperti aku barusan, kalian hanya lihat ini mungkin sebagai demand gitu, dan kalian akan nyari kotak. Bentar, mungkin 15 menit. Nah, mungkin kalian akan nyari satu kotak di sini, which is di sini mungkin ya. Tuh, kalian akan nyari kotak dan kalian demand gitu. Maksudnya kenapa ada demand di situ? Ya kan? Sedangkan dengan kontekstual market yang aku jelaskan tadi, kalau contohnya aku bikin tadi kotak di sini, aku entry di sini, ya sudah make sense. Jadi aku dapat of course 5R gitu. Nggak perlu sampai new high. Gini. Gitu. Jadi itu trade yang pertama. Lalu aku ada trade lagi di hype. Jadi ini ETH kemarin ngelong. Jadi kan Wis. ini 5R juga. Mm-mm. Nah, ETH kenapa ngelong? Ya karena simply dia di sini gitu. Bentar. Dia di sini. Bentar. Ini kan kondisinya ngedrop ya. Kalau kita replay. Mana sih dia? Kemarin. Nah, iya kemarin di sini. Nah, kondisinya kan ngedrop dari sini ke sini. Di sini kan aku entry. Nah, cuman kenapa nggak ngambil new high? Ya karena kan cuma intraday ya. Jadi walaupun tahu ada tick book di atas sini, aku nggak target gitu. Karena ya sudah aku intraday doang. Lalu kenapa ngelong di sini gitu kan? Aku lupa entry-nya berapa. 1761.9. Bentar ya. 1761.9. Nah, kenapa entry di sini? Karena di sini acceptance gitu. Kalau memang dia mau drop dari sini ke sini, ini adalah area di mana dia harusnya drop bikin new low gitu. Jadi mengerti partisipan itu ngasih kamu informasi apakah kamu bisa ngelong atau nge-short. Jadi at this point ketika dia acceptance di atas bikin value area, aku masuk di sini dan dia imbalance ke atas. Beres. Itu. Lalu contoh lagi aku nge-short. Jadi aku nge-short hype di sini kan. Nah, aku nge-short hype itu kenapa? Eh, kemarin di mana ya? Di sini apa ya? Nah, aku nge-short hype di sini kayak. Bukan ding. Salah-salah. Kelamaan kah? Di sini di sini. Nah, di sini. Di sini kenapa nge-short di sini ya simply eh kayaknya 5 menit deh aku. Mana ya? Ini hari apa dah? Yesterday, baru yesterday. Jam 4 sore. Baru kemarin kan? Iya, berarti sebelumnya. Ini ya berarti ya. Iya, around there. Balance sini kan. Kenapa nge-short di sini gitu? Ya karena dia acceptance ke bawah. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat simply ke bawah, ini kan dia turun. Kenapa dilawan gitu? Itu kan kontekstual yang pertama. Kalian harus tahu kenapa dilawan. Kalau kalian melawan, setidaknya kalian harus punya alasan yang jelas gitu. Hmm. Nah, dari sini sampai sini, ini tuh tidak ada struktur yang terbentuk, alias kalau di higher time frame ini tuh hanya satu candle. Jadi let's say candlenya beginilah, ya kan? Jadi kalau tidak ada struktur terbentuk, artinya ini POC atau kalian sebut sebagai supply bisa bekerja sebagai sebagaimana fungsinya gitu. Jadi let's say di 15 menit, nah kan seperti ini, aku ada di harga 70.986. Sebagai contoh di sini harusnya 70.989. Ya kan, jadi di atas ini. Tuh, jadi ketika entry short ya udah
harga drop. Jadi mengerti kontekstual antara kenapa ini disebut supply dan kenapa work, kenapa ini disebut POC dan kenapa ini POC lebih work daripada POC yang di sini, itu takes time gitu. Jadi kalian tidak bisa 1 minggu dapat gitu. Dan nggak masalah gitu, nggak masalah. Karena trading itu perjalanan. Kalau kalian lihat Wall Street juga masih ada kakek-kakek yang terkenal banget itu. Itu dia udah umur di atas 65 kayak masih trading gitu loh. Jadi memang itu tuh sebuah perjalanan. Cuman compounding interest-nya, cara bagaimana cari uangnya, lalu bagaimana cara kalian compound, lalu withdraw duitnya, itu kan tadi di awal sudah aku jelaskan seperti itu. Sebenarnya banyak kalau trading gitu. Tuh, jadi kayak ngelong gitu-gitu. Ya banyak lah. Sudah, ada lagi? Mungkin udah gak ada lagi. Iya, Sudah ya, segitu dulu. mantap. Terima kasih banyak ya. Ya, Ini sharing kita podcast mungkin terpanjang ya. Terpanjang ya 1 jam 35 menit. ya, Mantap Le. nggak apa-apa, chill. Thank you ya Pak udah nyempetin podcast bareng kita. Udah mau sharing pengalaman dan ilmunya buat teman-teman di sini. Mantap, semangat. Kalian pasti bisa. Tinggal mau apa enggaknya aja. Iya. Di dunia ini tuh tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Kalau kamu ngumpulin duit nabung, terbang, naik helikopter lalu parasut gitu ya. Apa ya namanya? Free diving, Free tapi diving. di langit bisa. Gitu. Bisa, semua bisa, tinggal mau apa enggak. Kalian nabung, makannya mie terus, lalu kalian belajar bahasa Mandarin, bayar guru, bisa apa enggak? Bisa. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa, intinya itu. Kalau kalian bilang nggak bisa, kalian membatasi otak kalian sendiri, kalian memberikan tembok ke diri kalian sendiri bahwa ya udah ini nggak bisa gitu. Kecuali hubungannya dengan manusia. Sebagai contoh, aku deketin cewek, kalau dia nggak mau, ya udah gitu, ya sudah, nggak perlu bilang, oh aku berarti aku jelek, berarti aku nggak diterima sama cewek, apa aku jadi gay aja ya, nggak usah tuh. Gitu. Oh, ngeri. Langsung dikirim stiker-stiker hai. Iya, gitu. Jadi jangan bilang nggak bisa. Bisa. Cil. Iya sih. Dah. Aku juga percaya apapun kalau misalnya kita pursue as long as itu kayak self improvement itu nggak ada batasnya sih. Kayak ada orang yang aku pernah baca dia jadi dokter sekaligus jadi astronot sekaligus jadi apa gitu karena memang hobinya dia tuh kayak exploring hidup aja. Mungkin karena udah kaya jadi bisa apa namanya? Bisa jadi dokter, masuk ke dokteran, spend waktu 7 tahun, 10 tahun, terus tiba-tiba ke NASA. Ya exploring aja emang 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 dia ini ya mau jadi apapun bisa gitu. Iya. Kalau kalian nonton bola kemarin waktu Portugal lawan Spanyol, waktu Ronaldo penalti yang dia omongin apa? Aku bisa cetak gol. Dia tuh cuma ngomong itu doang anjir. Tapi pakai bahasanya dia. Coba kalian perhatikan sendiri. Jadi sekelas orang sekaya dia aja kayak gitu. Kenapa kalian dikit-dikit bilang nggak bisa gitu? Jadi aku nggak tahu masalah orang apa. Jadi tiap orang masalah beda-beda lah. Itu udah Iya. garanti. Cuman kalau kalian bilang nggak bisa, udah itu memberatkan masalah tanpa kalian sadar. Jadi hati-hati. Gitu. Oke. Terima kasih banyak ya. Ini Ya. buat meaningful podcast. Oke. Aha. Terima kasih Pipo udah hadir malam ini.